Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi di channel YouTube aku, Febi Aisyah Putri. Di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman buat beres-beres lagi. Hari ini aku tuh bangun kesiangan dan aku cepet-cepet mau beres-beres dan masak menu hemat untuk hari ini ya teman-teman. Sebenarnya bangun kesiangan ini emang aku udah jadwalin gitu ya teman-teman. Maksudnya udah aku atur, udah aku sengaja emang aku nggak bangun pagi-pagi banget karena emang hari ini aku libur, jadi aku bangunnya itu siang gitu. Aku hari ini tuh bangun sekitar pukul 10, bener-bener siang banget, tapi nggak apa-apa karena emang nggak ada kegiatan yang harus banget dikerjakan hari ini. Jadi hari ini aku tuh bener-bener sesantai itu. Sebenarnya sih udah bangun ya teman-teman, tapi kayak nggak bangkit aja dari kasur, kayak masih gole-gole, masih main handphone, masih ngedit-ngedit video, masih nyantai deh pokoknya, masih ngepost jualan online dan segala macam lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat aku tuh rapiin kasur, terus aku juga rapiin bawah kasurnya, kabel-kabel semua aku masukin lagi ke lacinya, kayak setrikaan juga aku masukkan ke laci. Di sini lanjut lagi, aku lanjut cuci piring. Teman-teman jangan salfok sama piring aku yang numpuk banget. Oh iya, teman-teman udah pada cuci piring belum? Yuk kalau belum cuci piring, kita cuci piring bareng-bareng. Di sini aku cuciin semua piring-piring. Teman-teman ada nggak sih yang sama kayak aku, kalau cuci piring tuh airnya harus ngalir, terus harus hidup, terus kayaknya menurut aku biar lebih bersih. Cuman kalau kata mamaku itu tuh ngebuat busahnya hilang karena kayak nyuci sambil airnya tuh ngalir. Cuman kalau aku lebih nyaman kayak gitu ya teman-teman. Setelah cuci piring, nggak lupa piringnya disusun kembali ke rak piring, semuanya dirapikan kembali sampai bener-bener rapi. Nggak lupa juga wastafelnya dibersih-bersihkan. Di sini aku nggak terlalu ngebersihin gitu ya teman-teman. Yang penting nggak terlalu jorok atau nggak terlalu kotor aja. Menurut aku itu udah cukup. Setelah itu aku lanjut mau masak nasi. Ini tuh aku masak nasi untuk menu makan siang dan makan malam ya teman-teman. Jadi agak banyak gitu. Karena paginya suami aku dapat jatah makan dari tempat kerja dan aku juga lagi diet. Jadi sarapan pagi tuh kami skip, di rumah tuh nggak masak. Jadi ini aku masak untuk menu makan siang dan malam. Nanti teman-teman temenin aku untuk masak menu makan siang sekalian ya. Aku akan ngasih tips hemat untuk teman-teman yang mau masak per harinya tuh bener-bener hemat banget. Menu-menu hemat tapi tuh enak dan yang pasti bisa ngabisin nasi banyak banget. Kadang tuh diet aku tuh bakal gagal tuh karena kayak gini teman-teman. Habis masak pasti aku bakal langsung makan dan segala macam. Di sini sebelum mulai masak atau sebelum aku belanja dulu, aku ngisi botol kulkas dulu. Nggak lupa aku juga nyapu ngepel ya teman-teman. Tapi nggak aku record gitu karena takut videonya terlalu kepanjangan durasinya. Jadi ya udah segitu aja. Aku bersihin, aku pulangin yang perlu dibuang, aku buang kayak gitu. Lanjut di sini tiba-tiba aku udah di luar aja. Jujur teman-teman bisa lihat dari muka aku itu aku kesilauan karena udah terang banget. Ini udah sekitar jam 11:30 mungkin ya teman-teman. Setelah aku beres-beres itu udah 11:30, terik banget cahayanya, mataharinya terik banget. Tapi kita harus semangat. Aku langsung turun ke bawah karena mau ke pasar. Oh ya teman-teman, sekedar info, jadi aku tinggal itu nggak jauh dari pasar atau pajak Kampung Lalang. Kalau teman-teman orang Medan tuh biasanya bilangnya pajak ya teman-teman. Jadi karena hari ini mau ke pasar, aku tuh membiasakan setiap kali mau masak itu aku harus ke pasar, nggak boleh males. Karena kadang tuh yang buat males tuh ini teman-teman, harus naik turun dari lantai 2 ke lantai 3 itu harus turun tuh, ya Allah berat banget. Apalagi badan aku yang gendut, jadi tuh kayak kadang males banget buat turun. Nah ini udah skip di pasaran tadi, aku nggak berani main handphone, takut banget kalau ada copet gitu ya teman-teman. Jadi itu tiba-tiba aku udah jalan pulang dan tiba-tiba udah di rumah aja. Ini kita mulai masaknya. Sebelum itu aku bongkarin dulu belanjaannya dan kenapa aku bilang ini tuh menu hemat. Teman-teman bisa hitung dan ikutin ya teman-teman kalau yang mau hemat juga. Semoga teman-teman juga suka sama menu aku kali ini ya teman-teman. Ini tuh menunya. Yang pertama tadi tuh aku ada beli togenya itu aku beli harganya 2.000 ya teman-teman. 2.000 dapatnya itu banyak banget di sini. Aku nggak tahu ya kalau di daerah teman-teman, tapi kayaknya untuk toge udah pasti murah ya teman-teman. Ini toge ini salah satu menu favorit aku sama suami.
Dulu tuh awalnya aku nggak suka banget sama toge teman-teman, tapi semenjak aku jadi pejuang garis 2, banyak banget orang yang nyaranin aku buat makan toge. Alhasil sekarang jadi menu makanan favorit kami. Hampir setiap minggu tuh pasti ada aja kami masak toge. Nggak apa-apa deh, kali aja nanti udah nggak jadi pejuang lagi. Amin amin. Nah, di sini yang kedua lanjut aku ada beli tahu putih. Ini tuh satu bungkusnya aku beli harganya 2.500 ya teman-teman. Aku nggak terlalu ngitung isinya berapa, tapi di sini aku mau buang dulu airnya. Oh ya teman-teman, BTW untuk toge yang tadi aku masaknya cuma sebagian aja ya. Sebagiannya aku simpen di freezer karena emang nggak pakai semua. 2.000 tuh kebanyakan, tapi kalau beli 1.000 ya malu ya teman-teman. Jadi ya udah, sebagiannya kita singkirkan. Di sini aku juga ada beli telur, harga per bijinya itu telurnya 1.500. Jadi tuh 6.000 aku karena beli 4. Di sini nih yang mahal nih ya teman-teman, cabai ini mahal banget. Aku beli 5.000. Itu tuh kayak nggak sampai 1 on gitu menurut aku. Aku tuh biasanya beli 5.000 tuh udah campur, tapi tadi tuh udah nggak bisa lagi karena emang cabai di Kota Medan hari ini lagi melambung banget. Tapi kalau untuk ayam sih katanya lagi murah ya teman-teman. Per kilonya itu kayaknya tadi tinggal cuman harga 21.000. Tapi karena hari ini menu masak aku nggak ayam, jadi next aja kita bakal masak ayam. Di sini aku udah motong-motongin tahunya. Di sini lanjut aku motong-motongin cabenya. Di sini menu yang hari ini aku masak adalah dadar telur, sambal cobek, dan juga tumis toge dan tahu. Oh ya teman-teman, untuk sambelnya aku beli instan jadi karena menurut aku murah banget. Harga sambal kok cuma 1.000. Nanti teman-teman bisa lihat ya, harga sambal tuh 1.000. Ya udah aku beli aja, lumayan kan, nggak nyambel. Teman-teman jangan salfok ya, aku masak kali itu nggak pakai bawang, nggak pakai bawang putih, nggak pakai bawang merah, bener-bener cuman cabai doang. Itu pun cabainya nggak aku pakai semua. Telurnya juga aku cuman mau dadar 2 dulu, ntar malam aja kalau emang mau makan malam baru aku dadar biar lebih fresh, biar lebih panas lagi pastinya. Di sini aku kocokin 2 butir telur, jangan lupa dikasih seasoning. Di sini aku pakai garam sedikit. Lanjut setelah itu aku panasin wajan, kasih sedikit minyak. Nah, di sini aku goreng dadar si telurnya. Gak lupa kita balik-balik sampai warnanya bener-bener kuning kecoklatan atau yang biasa dibilang golden brown. Di sini aku balik-balik. Setelah itu aku potong jadi 2 bagian gitu ya teman-teman. Di sini aku sempat mau potong jadi 4 bagian, tapi aku lihat kayak kecil banget gitu nggak sih? Kayak pelit banget. Nah ini dia udah jadi telur dadar aku, udah sama sambalnya aku taruh di pinggirnya gitu. Sambalnya itu 1.000 segitu teman-teman. Dia kayak sambal kemasan gitu, nggak tahu mereknya apa, cuman 1.000 itu segitu. Dan udah aku tuangin di piring, aku letak di sebelah telur. Di sini step selanjutnya aku oseng antara si tahu dan cabai rawit yang udah dipotong-potong tadi. Kenapa tahunya nggak digoreng dulu kak? Kenapa nggak goreng tahu dulu baru oseng si rawit apa segala macam lah kalau kalian mau komen. Tapi ya teman-teman, menurut aku ini sih sesuai selera teman-teman, bisa nggak ikutin cara aku kayak gini. Aku tuh nggak suka yang tahunya digoreng dulu itu karena bakal kering banget gitu loh teman-teman. Aku lebih suka kayak gini, tahunya itu nggak kering, tetap lembab, tetap basah, tapi tuh mateng kayak gitu. Jadi ya udah cara aku kayak gini. Semoga teman-teman juga suka. Hasilnya juga enak kok teman-teman. Di sini nggak lupa aku kasih gula, garam, penyedap. Jangan lupa juga kita cicip-cicip rasanya. Kalau ada yang kurang pas, bisa kita tambahkan gula garam dan penyedapnya. Teman-teman pada salpok nggak sih sama kompor aku yang merah-merah gitu? Aku juga nggak ngerti kenapa kompornya kedip-kedip kayak gitu. Tapi ya semoga aja nggak apa-apa ya teman-teman, karena sampai aku selesai masak juga alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi nanti setelah ini aku bakal suruh suami aku perbaiki karena aku nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh dia kayak kedip-kedip merah kayak gitu. Di sini aku oseng-oseng terus sampai togenya bener-bener mateng. Setelah itu aku langsung angkat ke mangkoknya kayak gitu ya teman-teman. Aku masukkan ke mangkok. Nah setelah itu nggak lupa kalau udah dia masukin ke mangkok, kita langsung cuci wajannya biar nggak numpuk. Nih tips buat teman-teman biar pekerjaan tuh nggak numpuk. Selesai masak langsung cuci yang kotor-kotor kayak wajannya. Dan tara, ini dia hasilnya. Tumis toge dan tahu dan juga telur dadar dan juga sambal cobek beli 1.000. Enak banget pastinya.
pedas, manis, asinnya dapat, semuanya bener-bener enak. Dan ini aku langsung makan. Nih gagal diet tuh kayak gini, habis masak langsung makan. Aku udah siapin nasi, sayur tumisnya, telur dadarnya, dan sambalnya ini. Selamat makan teman-teman, dan selamat mencoba. Thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya teman-teman. Semoga teman-teman suka sama video aku. Dan next video, bye teman-teman.